Jadi menurut kami, perangkat desa itu sangat cocok sekali untuk dijadikan menjadi P3K. Kenapa? Karena pekerjaan perangkat desa yang sekarang ini itu sama dengan pekerjaannya ASN. Makanya di video ini ada 11 alasan kenapa perangkat desa itu bisa diangkat menjadi ASN atau P3K. Nih, alasan pertama, bahwa perangkat desa itu merupakan abdi negara dan abdi masyarakat. Artinya apa? Jadi abdi negara itu adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan ketentuan, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, dan gajinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tepat sekali dengan apa yang saat ini perangkat desa laksanakan. Itu alasan pertama, karena perangkat desa itu merupakan abdi negara dan abdi masyarakat. Jadi pekerjaan ASN sama perangkat desa itu agak sama. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perangkat desa itu mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik atau yang dinamakan dengan pelayanan publik atau pemersatu bangsa. Artinya adalah bahwa perangkat desa ini pekerjaan dan tupoksinya itu adalah sebagai pelayan bagi publik, sama kayak ASN. Itu makanya saya bilang tadi bahwa perangkat desa itu tidak jauh berbeda dengan ASN. Selanjutnya, selanjutnya yang ketiga. Jadi yang ketiga itu adalah perangkat desa itu memakai seragam dinas layaknya seperti ASN. Jadi pakaian seragam kita sama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sama. Hari kerja pun juga sama. Nah, itu yang ketiga. Kalau ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham lah. Kemudian yang keempat adalah perangkat desa itu mempunyai hari dan jam kerja kantor sama seperti ASN. Ini mirip-mirip dengan alasan yang ketiga. Jadi hari kerja, lalu jam kerja, itu sama seperti ASN. Makanya tidak jauh beda. Itu alasannya kenapa sih perangkat desa itu cocok sekali diangkat menjadi P3K. Kemudian yang kelima. Yang kelima itu adalah perangkat desa bekerja pada pemerintah desa yang merupakan instansi dari pemerintah. Artinya, perangkat desa itu bekerja pada pemerintah yang merupakan instansi dari pemerintah. Artinya, bawahan dari pemerintah atas, mulai dari presiden, lalu turun ke gubernur, atau wali kota, turun ke bupati, turun ke camat, lalu turun ke desa. Artinya turunannya itu adalah sama-sama merupakan instansi dari pemerintah. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam. Ini yang keenam, bahwa perangkat desa atau kepegawaian perangkat desa itu bersifat khusus. Artinya bersifat khusus itu dia sesuai dengan kebutuhan desa. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh. Ini paling penting nih, yang ketujuh. Paling penting. Kenapa saya bilang penting? Ini paling mirip ini. Yang ketujuh itu adalah gaji dan tunjangan perangkat desa itu tidak mengganggu keuangan negara. Kenapa? Karena saat ini perangkat desa sudah menerima gaji setara dengan ASN. Artinya gaji perangkat desa yang sekarang itu
sudah sama seperti ASN, yaitu golongan 2A. Jadi tidak akan merubah atau tidak akan mengganggu keuangan negara yang lainnya, karena sama. Nah, itu yang ketujuh. Selanjutnya, ini yang ke-8. Jadi ini adalah alasan yang ke-8 kenapa perangkat desa itu diangkat menjadi P3K, yaitu sumber gaji dan tunjangan perangkat desa itu dari APBN dan atau APBD seperti ASN. Jadi sumber gaji perangkat desa yang sekarang itu diambil dari APBN dan APBD, sama juga seperti ASN, jadi sama. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, itu adalah peraturan pemerintah nomor 43 pasal 67 memperbolehkan adanya perangkat desa yang berasal dari ASN kategori PNS. Jadi pada nomor 43 pasal 67 di peraturan pemerintah itu memperbolehkan adanya perangkat desa yang berasal dari ASN atau kategori PNS. Selanjutnya yang ke-10. Yang ke-10 ini sama juga seperti ASN, bahwa perangkat desa tidak boleh terlibat dalam kegiatan partai politik seperti ASN. Jadi perangkat desa itu tidak bisa menjadi pengurus partai, tidak bisa ikut terlibat dalam politik. Karena kalau ikut terlibat dalam politik akan ada sanksi-sanksi yang berlaku di negara kita itu. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir sangat persis sekali, bahwa usia jabatan perangkat desa itu sampai umur 60 tahun. Sama, artinya pensiunnya perangkat desa itu sama persis dengan pensiunnya ASN, yaitu 60 tahun. Jadi kalau sudah 60 tahun, berarti tidak boleh lagi menjabat menjadi perangkat desa, artinya sudah tua, sudah pensiun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dia tadi 11 alasan perangkat desa itu diangkat menjadi P3K. Itu yang 11 tadi itu sama persis, aturannya sama, segala macamnya sama dengan ASN atau P3K. Makanya perangkat desa itu sangat cocok untuk menjadi P3K. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mungkin sekitar itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa di like channel ini dan subscribe agar Bapak-Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menerima informasi-informasi berikutnya yang akan kami sampaikan. Terima kasih, selamat beristirahat.